Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Taurus atau apa yang akan terjadi sama Taurus di bulan Agustus 2025. Ini tuh general reading buat kehidupan Taurus di bulan Agustus nanti. Oke, kalau gitu seperti biasa langsung aja. Coba kita langsung tarik energinya para Taurus di sini ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, oke? Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Taurus ya, kita akan lihat situasinya kamu dulu di bulan Agustus. Yang pertama, di Agustus secara keseluruhan, secara general situasi dan kondisinya Taurus tuh kalau aku lihat kayak apa ya, bener-bener apapun kayaknya berjalan ya sesuai dengan apakah itu rencana yang kamu buat atau sesuai dengan keinginan-keinginanmu. Ada kayak kemenangan-kemenangan yang akan Taurus raih kalau aku lihat kayak gitu. Adanya hal-hal yang dirayakan, yang didapatkan, yang beda aja dari bulan-bulan lainnya kalau aku melihat gitu sih. Kayak ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati kamu. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Agustus? Salah satunya di sini adalah tentang jiwa controlling kamu atau jiwa pengatur kamu. Semakin kamu banyak ngatur semakin kamu mengatur banyak hal, aku melihat semakin kamu tuh kayak yang nantinya kayak banyak hal yang semakin banyak hal yang diatur, semakin banyak hal yang bisa terganggu juga. Jadi kayak fokus sama satu hal saja. Tapi ya apapun itu ya, di sini selagi kamu bisa fokus satu hal, fokuslah sama satu hal doang. Karena itu yang bisa bikin kamu jadi Six of Wands sini. Karena kalau semua hal kamu fokusin, kamu kerjain gitu, kamu aturin, habis waktu kamu di sana gitu Taurus ya. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Taurus ini cukup banyak tergantung sama seseorang kehidupannya ya. Dan ngebuat hati kamu tuh jadi hampa, jadi kosong, kayak yang aku gini-gini aja kehidupannya ya. Kayak yang harus bergantung sama hal ini atau orang ini, kayak nggak enak banget gitu. Sehingga di bulan Agustus ini terkadang masih terasa sisi ketergantungan tersebut gitu, masih terbawa-bawa, kayak lupa bahwa oh iya aku sebenarnya sudah nggak ketergantungan lagi, cuma masih keingat, kebawa-bawa gitu ya. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Taurus. Harapan Taurus bahwa di bulan Agustus ini aku melihat kamu berharap adanya suatu kayak kejujuran, pertanggungjawaban dan keadilan yang apa ya bisa kamu dapatkan di kehidupannya kamu lah gitu. Ya apalagi untuk hal yang terkait dengan hukum ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa mungkin adanya hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kamu tidak bisa mendapatkan pertanggungjawaban, kejujuran, keadilan, hal-hal yang berkaitan dengan legalitas seperti itu. Oke. Lalu next stepnya gimana Kak? Taurus di bulan Agustus. Next stepnya aku melihat sih banyak unek-unek yang disimpan sendiri. Sampai-sampai kamu itu nggak nyadar bahwa apa yang kamu simpan itu adalah unek-unek kamu. Kamu kira mungkin hanya sekedar keluhan kecil di hati, tapi sesungguhnya udah menjadi unek-unek yang ataupun hal-hal bisa mengganggu perasaanmu sendiri gitu ya, tentang kegelisahanmu, oke, tentang ketidakenakan di hatimu. Ada hal-hal yang kayak pada akhirnya tidak kamu sadari gitu ya, kayak menjadi beban di hati kamu, menjadi unek-unek di hati kamu. Lalu yang keenam, keuangan. Keuangan aku melihat kondisinya di Agustus agak stagnan Taurus. Stagnan artinya kayak ya kayak jalan di tempat aja gitu. Beberapa dari Taurus ya ini ngebuat kamu jadi kurang semangat, kayak kalaupun kamu punya usaha ataupun ya gaji kayak ya segini-gini doang, nggak ada lebihnya, nggak ada rewardnya kah yang aku dapatkan, nggak ada apalah gitu ya. Dan di sini itu ngebuat kamu tuh jadi kurang semangat, sehingga kayak banyak kesempatan yang kamu rasa terlewatkan gitu. Oke. Stagnan keuangan di sini, belum ada sesuatu yang akan wow lah gitu, jalan di tempat aja ya, muter gitu aja terus. Lalu yang ketujuh,
love life, percintaan kamu ya. Percintaan seorang Taurus boring. Aku melihat di Agustus beberapa dari kamu agak boring dengan kehidupan percintaannya kamu, karena kamu fokus kerja, sibuk kerja, jadinya kurang fokus ke cinta-cintaan. Malahan sini boring, bosen juga, padahal selalu mungkin beberapa dari Taurus kayak pasangannya menuntut Taurus ini untuk menjadi sosok yang sempurna, bisa ini, bisa itu, bisa ngapain, bisa cantik, bisa masak, bisa segala macem gitu ya, bisa punya banyak duit sekalian gitu. Dia nggak tahu waktunya Taurus sulit buat membagi waktu untuk bisa perfect gitu dalam banyak hal gitu, sehingga di sini kamu jadi boring dengan kehidupan percintaannya kamu, kayak banyak hal yang terlalu diinginkan oleh orang yang terkait dengan kamu. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa Taurus lakukan untuk kehidupan percintaannya di bulan Agustus? Salah satu best actionnya di sini adalah mungkin kamu harus lebih aktif ngomong, berbicara, berkomunikasi agar orang-orang itu kayak jadi tahu gitulah apa-apa yang lagi kamu rasakan, biar nggak mereka semena-mena juga sama kamu atau lebih menuntut banyak hal terhadap kamu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Taurus di bulan Agustus? Outcome-nya aku melihat tuh kan ada hal-hal yang masih kurang kontrol, masih kamu kayak akan kehilangan gitu ya, kehilangan kesempatan Kak. Yang jelas sih unek-unek banyak banget disimpannya di sini Taurus ini, coba dikeluarin deh Taurus, capek punya unek-unek gitu ya. Terus ada Knight of Swords. Secara general situasi dan kondisinya Taurus, keadaannya di Agustus, apapun kelihatannya kamu mencoba untuk bertindak tegas soal omongan ya, tegas, disiplin, meskipun terkadang kata-kata kamu agak menusuk bagi orang lain. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupannya Taurus ya di Juli 2025. Pesan buat kamu yang pertama, katanya terbukalah ya dan terimalah ya hal-hal yang bisa membuat kamu jadi healing, menuntun kamu, ataupun kayak membimbing kamu kepada hal-hal yang kamu butuhkan atau jalan-jalan hidup yang benar ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan, katanya terkadang kemenangan itu adalah sesuatu yang nggak bisa diraih dengan harga yang murah ya. Jadi harus ada effort dan perjuangan Taurus kalau mau menang. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya dengarkan inner voice-mu ketika kamu membuat suatu keputusan atau suatu pilihan, agar di sini nggak apa istilahnya kayak keputusan itu bisa dibuat dengan bulat gitu, dengan matang. Pilihan itu kayak benar-benar ini nih aku pilih gitu. Dengarkan kata hati, bukan hanya sekedar mendengar kata orang lain, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Taurus di minggu lagi di bulan Agustus. Energi paling kuat ada Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Libra, The Chariot, Cancer, itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.